Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Rika Endah Nurhidayah, di channel Ala Rika. Baik, untuk yang baru pertama kali mampir di channel ini, boleh dilihat tulisan subscribe-nya ya. Boleh bantu untuk diklik, jadi warnanya bukan merah lagi. Boleh juga dibunyikan loncengnya, dan bila like boleh jempolnya ke atas, kalau enggak juga nggak apa-apa, dan bila bermanfaat silakan di-share. Pada kesempatan yang ke-14 untuk video tentang skripsi. Jadi kita akan berbagi atau diskusi share tentang penyusunan kalimat judul. Kenapa ini dibahas? Kita harus ingat dulu di awal bahwa tujuan kita membuat sebuah penelitian, karya tulis, tesis atau disertasi bukan judul. Ya, bukan judul. Tapi kita akan beranjak dari masalah, lalu kita akan menyusun struktur judul seperti apa yang sebaiknya, yang sesuai kaidah tentunya, bukan hanya indah dilihat atau enak didengar, tapi sesuai dengan kaidah ya. Baik, kalau nanti salah silakan dikoreksi. Pokoknya mari kita diskusi dengan santun di kolom komentar ya. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah lihat, sudah bahas ada pendekatan kualitatif, ada pendekatan kuantitatif. Kemudian desain penelitian ada deskriptif, ada korelasi, dan ada komparasi. Sekarang kita akan bergerak dari yang paling sederhana, yaitu deskripsi atau deskriptif. Untuk deskriptif, beberapa contoh judul seperti ini. Misalnya, nomor 1, pengetahuan, sikap, dan keterampilan perawat tentang IWS di RSUP Haji Adam Malik Medan. Kita punya 3 variabel. Pengetahuan, sikap yang kedua, dan keterampilan yang ketiga. Judul yang kedua, gambaran pengetahuan, sikap, dan keterampilan perawat tentang EWS di RSUP Haji Adam Malik Medan. Apa bedanya? Tulisannya yang pertama lebih panjang. Bukan itu. Yang nomor 1 dan nomor 2 judulnya sama, hanya penambahan kata gambaran. Jadi yang kedua pengen menegaskan bahwa judul penelitian saya memang deskriptif. Yang pertama, tanpa tulisan gambaran pun orang sudah bisa membaca, orang sudah bisa menganalisa, orang sudah bisa berimajinasi bahwa desain penelitiannya adalah deskriptif. Ya. Jadi boleh tambahkan kata gambaran atau tidak sama saja. Dia tetap 3 variabel, pembedanya di sini ya. 1, 2, dan. Ini yang ketiga, ini juga sama, 1, 2, dan. Yang ketiga, kebiasaan masyarakat Jawa menjelang hamil 7 bulan. Ini judulnya deskriptif tapi pendekatannya kualitatif. Kenapa? Kasuistik, study case pada suku Jawa hamil 7 bulan. Belum tentu berlaku untuk suku Batak atau suku lainnya di Indonesia, ya. Yang keempat, stunting pada masyarakat pesisir. Judulnya sangat sederhana, tapi tetap sudah bisa kita maknai sebagai judul deskriptif. Pendekatannya ini bisa kuali, bisa kuanti. Tapi kalau nomor 1 dan nomor 2 itu udah pasti kuanti. Ya. Yang kelima, tingkat stres dan coping mahasiswa menjelang sidang skripsi. Variabelnya 2 ya. Variabel 1, variabel 2. Ini pakai tingkat boleh nggak ya? Boleh. Tingkat di sini bukan menunjukkan bahwa dia deskriptifnya, tapi tingkat lebih ke menunjukkan tingkatan daripada stres, bahwa si peneliti ingin menggambarkan stresnya itu bertingkat gitu. Tanpa tulisan tingkat pun bisa. Jadi kategori stresnya nanti akan tersirat ya pada kategorisasi. Yang keenam, daya beli masyarakat pedesaan dan perkotaan. Hati-hati jangan terkecoh, jangan kita berpikiran bahwa daya beli masyarakat, perhatikan ke sini, di pedesaan dan di perkotaan.
Oh, ini ada dua, apa tuh daya beli masyarakat pedesaan, daya beli masyarakat perkotaan? Tidak, variabelnya tetap satu, daya beli masyarakat. Hanya kita ingin melihat bagaimana kejadiannya di desa dan di kota. Ini bisa pure deskriptif, bisa jadi nanti peneliti mengalihkannya menjadi komparatif, ingin membandingkan. Terserah ya. Jadi sejauh apa penelitian ingin dilakukan, yang punya kunci adalah peneliti. Sebagai dosen pembimbing ataupun penguji, itu nanti hanya mengarahkan, bukan memaksakan. Itu yang perlu ingat ya. Oke, yang ketujuh, gambaran pengetahuan dan sikap siswa SMP tentang seks bebas. Ini ada variabelnya dua ya, tapi pakai kata gambaran. Tentang ya. Yang ketiga, perilaku masyarakat mencuci tangan di tempat umum. Ini perilaku kalau dilihat di video 1, 2, 3, itu perilaku dipecah lagi menjadi sub-sub variabelnya, ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mau dipecah ini menjadi 3, misalnya menjadi pengetahuan, sikap, dan perilaku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat mencuci tangan di tempat umum. Itu boleh. Ya. Yang ke-9, pengetahuan masyarakat tentang pengurusan akte kelahiran. Yang ke-10, gambaran penggunaan gawai atau HP oleh siswa selama masa pandemi COVID. Jadi itu juga menunjukkan beberapa jenis ya, contoh-contoh judul deskriptif. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke korelasi, asosiasi, atau hubungan. Kata kuncinya biasanya mereka pakai ini ya. Hubungan dengan. Contoh, hubungan pengetahuan dengan keterampilan perawat tentang bla bla bla. Kedua, hubungan pengetahuan dan sikap dengan keterampilan. Berarti yang pertama X1 kepada X2 atau kepada Y. Yang kedua X1 dan X2 kepada X3 atau kepada Y. Variabelnya 3 ya. Kalau yang pertama variabelnya 2. Yang ketiga, efektivitas pemberian rebusan daun salam terhadap penurunan tensi. Ini efektivitas. Ini ada pemberian rebusan daun salam. Jadi ini bisa korelasi, bisa juga nanti menjadi eksperimen. Ya. Jadi hampir berdekatan eksperimen dengan korelasi. Cuman pembedanya biasanya mereka akan melihat efektivitasnya bagaimana terhadap, bukan dengan ya. Nah, sementara yang keempat, pengaruh gawai terhadap jatuh. Pengaruh gawai terhadap itu juga akan kita lihat, tapi nanti tidak ada intervensi seperti nomor 3. Nomor 3 kan ada pemberian rebusan daun salamnya, terus kita lihat efektivitasnya, kemungkinan ada kelompok intervensi, ada kelompok kontrol gitu. Kalau nomor 3 tidak, kita hanya lihat pengaruhnya. Nomor 4, maaf. Yang kelima, hubungan pola asuh dan kebiasaan merokok siswa, bukan iswa ya, siswa SMP. Kemudian masih korelasi ini ya, hubungan pola makan keluarga dengan kebiasaan anak mengkonsumsi jajanan kurang sehat. Kemudian yang ketujuh, hubungan wabah COVID dengan angka kelahiran selama lockdown. Nah, mana tahu dapat temuan baru nih. Kita ingin melihat angka kelahiran anak zaman lockdown ini meningkat apa enggak gitu. Kemudian yang ke-8, pengaruh pembelian BLT terhadap daya beli masyarakat selama masa pandemi COVID. Ini contoh untuk mahasiswa-mahasiswa ekonomi ya. Kemudian hubungan lama waktu menonton TV dengan kemampuan bicara anak balita. Kemudian efektivitas renang terhadap pengurangan nyeri punggung. Ini contoh-contoh judul korelasi. Kita bisa lanjut ke komparasi atau pembanding. Perbandingan ini nanti hampir mirip. Jadi kita bisa lihat dulu yang pertama. Ini variabelnya apa? Coba lihat. Variabelnya cuma satu ya. Pengetahuan ibu hamil. Cuman kita ingin bandingkan sebelum dan setelah atau setelah. Yang kedua, perbedaan sikap perokok sama sebelum dan setelah. Boleh kata lainnya sesudah. Nah, yang ketiga, perbandingan prestasi mahasiswa yang kos dengan yang tinggal di asrama. Jadi kalau yang satu sebelum dan sesudah, 2 juga. Sementara yang ketiga, yang keempat, dan kelima itu membandingkan antara dua kelompok yang berbeda. Jadi antara yang kos dengan yang asrama dan tinggal dengan orang tua. Ini pertumbuhan toge yang mendapat sinar matahari dan tidak mendapat sinar matahari. Yang kelima, siswa yang melaksanakan sarapan dan tidak pernah sarapan.
Itu contoh-contoh judul pembandingan. Oke, nah kita sampai di akhir ya.